aku nggak se-value itu ya, aku sejelek itu ya, sampai kayak dikatainnya bener-bener kayak orang ngatain banget gitu. Dan aku sering banget dipandang dari segi fisik aja gitu. Aku upload di story karena aku baru kesel banget kayak, karena dia bawa hewan kan, hewan-hewan segala macam segala gitu yang jarang, yang pantas buat dikatain buat orang yang nggak kenal gitu kan. Aku emosi banget, aku upload di story dan teman-teman aku jadinya juga banyak yang ngatain dia, yang lebih kasar-kasar lagi juga, malah kayak, aduh kok aku malah menggiring orang buat ngatain dia, ini buat apa sih? Apa kabar Mumu? Baik, Ya alhamdulillah, Allah. Sasoki. Aku deg-degan banget, sumpah. Jadi ceritanya Mumu ini adalah lulusan dari Universitas Negeri Jakarta. Betul. Dan pada saat itu saya juga ambil sekolahnya di situ. Betul, tapi Ustazah pasca sarjana ya? Iya. Ini udah lebih master. Enggak lah. Sekarang lagi lanjut ya katanya Lagi ya. lanjut juga, alhamdulillah. Jadi sekarang sehat dan sekarang aktivitasnya adalah lanjut kuliah. Lanjut kuliah dan Keren juga loh. berusaha menjadi istri yang baik. Oh, keren. Jadi sekarang sedang melanjutkan master jurusan Komunikasi juga, PR. PR, wow. Ternyata keahlian beliau berbicara selama ini adalah salah satunya ditempuh dengan dunia kampus. Bukan main-main ya. Insya Allah. Keilmuannya luar biasa loh. Iya, Jadi iya. aktivitasnya apa aja sih, Mu? Selain jadi istri yang baik, kemudian berusaha, sekarang juga lagi lanjut sekolah. Terus Betul. lagi apa sih sekarang kesibukannya? Aku tuh sekarang kita tuh lagi produktif banget buat bikin konten. Wow. Kita lagi aktifin YouTube juga karena kebetulan YouTube kita juga alhamdulillah ada sponsor masuk. Jadi kayak yuk kita produktif lagi, yuk bikin konten apa gitu. Terus sama kita juga alhamdulillah sosial media juga setelah menikah justru makin jalannya terbuka lebar. Kenapa tuh Jadi kira-kira? jadi makin banyak alhamdulillah banyak produk masuk, kayak bikin kita harus bikin konten terus. Paling gitu, jadi kita setiap hari malah alhamdulillah kerjanya ketemu setiap hari karena emang harus syuting buat konten. Jadi justru bukan di TV tapi lebih kepada YouTube betul. sendiri. YouTube dan media sosial. Dan kalau untuk off air alhamdulillah masih sering MC sih Ustazah. Wow. Jadi corporate masih banyak juga, paling kayak gitu sih kesibukannya. Selain menjadi di rumah ya, dan ternyata aku menikmati sekali kesibukan di rumah. Enak banget. Kemarin corona 2 tahun. Allah, iya. Iya. Tapi baru bisa menikmati sama suami setahun ini sih. Sebelumnya kan aku tinggal sendiri kan. Jadi wah enak banget kalau di rumah ada temen ya. Jadi menikah itu pintu pembuka rezeki. Iya. Apa betul. yang menyebabkan akhirnya jadi YouTube-nya jadi jalan banget setelah menikah? Apakah karena tadi Mumu tuh bilang ya, karena suamiku tuh ganteng banget soalnya. Apakah karena itu salah satunya sehingga secara look tuh bagus gitu, jadi banyak sponsor yang masuk atau gimana? Kalau itu dipandang secara netizen sepertinya katanya banyak yang bilang ganteng. Padahal kalau aku ngeliat sih karena udah kenal dari lama ya biasa aja gitu. Ganteng kok. Iya, amin. Itu kan fisik aja gitu. Tapi selain itu suami aku nih emang orangnya digital banget gitu loh Saza. Jadi dia ngerti banget sama sosial media. Dia interest banget dari zaman kuliah tuh dia udah bisa nerima endorsan yang aku aja yang udah sering di TV tapi aku jarang nerima. Karena siapa sih gitu. Ini makanya, karena dia memang aktif sosial media, dia tahu algoritma segala macam, dia tahu apa yang lagi rame, dia suka bikin konten segala macam. Dari segi kreatif memang suami aku yang megang. Nah, aku mungkin dari segi kayak bisa nambahin ide segala macam, dari segi kayak yuk kita bikin yang ada informatifnya, yang ada edukatifnya. Nah, kalau dia tuh yang entertainingnya, malah entertaining banget ternyata dia banyak ide-ide kayak gitu. Makanya pas kita udah nikah, ketika dua ini dijadiin satu, Masya Allah, jadi banyak sponsor masuk. Makin kuat ya kalian ya? Iya, betul. Masya Allah loh, jadi kadang-kadang kita tuh berpikir teman-teman yang melucu tuh asal melucu aja, padahal di dalamnya atau di belakangnya ada konsep-konsep yang dipikirkan. Exactly, benar. Karena benar ternyata, kadang sampai detik ini aku baru nyadar bahwa ternyata kalau ngelucu doang tapi isinya kosong atau bakal sampai menyakiti, itu justru yang aku takutin banget. Jadi sampai sekarang aku kayak selalu berusaha sebelum syuting berusaha ngobrol dulu, kayak takutnya nanti selama syuting kita nggak tahu kita menyakiti orang, terus orang itu mendoakan buat kita kan, nauzubillah ya Ustazah. Jadi kayak ya selama ini aku selalu berusaha kalau untuk ngelawak, menghibur, confirm dulu, aman ya gitu, maaf ya kalau ada gitu. Tapi itu keren loh, membuat sesuatu yang lucu tapi tanpa menyakiti orang lain. Ya, ini jadi nyambung nih ke pembicaraan yang saya pengen tanyain ya sama Mumu nih. Mumu kan saya sering lihat juga di TV dengan kelucuan dan sebagainya, terus pernah jadi co-host untuk Teh Sarah juga kan. Nah yang mau saya tanyain itu, tapi kan Mumu tuh sering, nggak tahu sih Mumunya ngerasa apa nggak, kita tuh pendengar tuh kan kadang-kadang sering, ada juga celutukan-celutukan yang kesannya
mengatakan sesuatu yang tidak baik secara Iya. fisik lah atau apalah. Mumu tuh sering dibilang apa sih sama teman-teman tuh biasanya kalau lagi di luar sana sebagai bagian dari joking gitu. Ya nggak sih, bener nggak sih, takut salah bicara nih? Bener banget Ustazah Oki. Itu udah bersahabat sama aku dari aku kecil ya. Karena maksudnya mungkin bersahabat apa nih? Olokan-olokan itu, olokan fisik. Nah, jadi pas sudah kerja syuting, aku udah menganggap itu bagian dari pekerjaan aku. Jadi nggak terasa di hati lagi, atau dulunya tuh nangis kok aku dikata-katain? Dulunya iya, sempet nangis, sempet ada di fase emang aku sejelek itu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, iya, maaf nih. Memangnya apa sih yang sering diucapkan oleh orang dari zaman dulu sebelum jadi artis atau sebelum muncul di paling kayak ke bibir gitu sih Ustazah, misalnya dasar bibir doer gitu, bibirnya tebel, tonggos segala macam ya, pokoknya tentang hal yang berkaitan dengan fisik gitu ya. Nah saat itu aku belum sadar bahwa ternyata lama-lama itu kadang ada waktu kok sakit ya, emang aku sejelek itu, emang aku nggak se-value itu sampai aku dikata-katain secara fisik terus gitu. Bahkan selama udah masuk ke entertain pun dijadiin keset, misalnya dikata-katain dia dasar bibir lo kayak ini gitu. Tapi itu jadi bahan lawakan dan Mumu tertawa, atau sebenarnya di balik tertawa itu ada kok gini lagi ya? Iya. Sebenarnya gimana? Iya, sebenarnya seperti itu. Kalau lagi capek banget, tapi yang bikin aku tambah sakit hati lagi itu ketika memang pas di panggung bercandanya seperti itu. Nah, pas di belakang panggung, mungkin banyak senior-senior pelawak atau yang lain tuh kayak seolah-olah bener gitu. Banyak juga tapi yang meminta maaf setelah itu Ustazah Oki. Jadi aku fine banget. Mumu maaf ya tadi cuman buat lawakan gitu. Oh iya nggak apa-apa. Itu membuat aku kayak lagi lega gitu. Tapi banyak juga yang bener ngatainnya kayak ya udah ngatain aja. Di belakang di depan panggung tuh sama gitu. Itu yang bikin aku sakit hati. Aku nggak se-value itu ya. Aku sejelek itu ya sampai kayak dikatainnya bener-bener kayak orang ngatain banget gitu. Dan aku sering banget dipandang dari segi fisik aja gitu Ustazah Oki. Maksudnya ya banyak artis-artis yang memang cantik, yang memang putih, yang apa cantik gitu lah istilahnya. Tapi aku ngerasa aku layak nggak sih di dunia ini gitu, karena fisik aku kan kita nggak pernah minta fisik kita seperti apa ya gitu. Jadi Mumu tuh cantik tau. Ya Allah. Pernah gak sih ngaco, aku cantik banget ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah kita dapat suami yang ganteng luar biasa. Sekarang iya, aku udah ngerasa alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Nah aku tuh titik balik tuh ketika aku udah masuk kuliah Ustazah. Jadi banyak temen yang menyadarkan bahwa cantik tuh bisa maksudnya bisa pakai makeup, bisa pakai baju yang menarik, betul. disadarkan dari dalam hati, dari mindset, dari pikiran, dari cara pandang kamu melihat kehidupan gitu. Nggak tentang lo udah dikatain orang bibir lo doer, ya emang kenapa? Memang seperti ini ciptaan Allah gitu. Aku bisa merubah apa? Yang penting bisa berfungsi dengan baik. Yang penting bibir aku bisa berkata-kata yang nggak menyakiti orang, bermanfaat buat orang. Ya kenapa? Memang seperti ini keadaan bibir aku. Aku sekarang udah mulai sadar. Jadi udah no matter kalau ada orang ngatain kayak gitu. Kalau dulu iya sering banget aku sakit hati, apalagi ibu, kan ibu di kampung ya, nelpon Mbak kamu nggak apa-apa dikatain kayak kadang gitu. kalau orang tua kita yang di kampung halaman lebih sensitif sekali. Terus apalagi kan dulu di TV nasional ya Ustazah, jadi kayak aduh orang tua bangga nggak sih aku di TV tapi dikata-katain seperti itu, kayak gitu ya. Ada titik dimana orang tua sedih gitu, tapi ya lama-lama akhirnya aku yang mencoba mengubah arus itu. Aku nggak pengen jadi keset terus, aku harus punya value yang dimana alhamdulillah udah sering jadi co-host, jadi host itu. Jadi dari situlah aku udah mulai sadar bahwa ayo tingkatkan skillnya, value-nya. Makanya aku pengen kuliah lagi, aku pengen mengasah kreativitas, skill lagi biar nggak jadi keset yang dikata-katain aja. Jadi saya paham. Jadi tadi Mumu bilang aku mau melakukan sesuatu yang lucu untuk menghibur banyak orang tapi tidak melukai hati orang karena pernah di posisi itu. Betul. Wow, itu keren banget sih. Tapi ini doang ya, pembicaraan sehari-hari doang ya. Kadang-kadang kita ketemu ada orang secara fisik tuh cantik banget. Tapi ketika kita ajak bicara, ternyata secara attitude tidak baik atau secara lisannya tidak baik, itu tiba-tiba bisa loh cantiknya hilang. Tapi sebaliknya, mungkin secara fisik kita lihat biasa, tapi begitu kita ajak bicara, kok ada yang menarik ya sesuatu dari orang ini. Baik, kemudian hati yang baik memancarkan lisan yang baik, memancarkan wajah yang baik, dia jadi cantik banget dan gak ngebosenin. Iya betul. Pernah gak sih kayak gitu? Pernah, sering banget. Mungkin secara fisik biasa aja, tapi kok lama-lama kok ketika ngomong kok kayak nyaman, kayak iya nggak sih? Pasti jadi kelihatan cantik di mata kita. Iya, betul. Makanya itu aku juga sadar itu, makanya aku dari situ kayak makin ngerasa
oh fine kok, ternyata fisik tuh bukan nomor satunya Betul, gitu. Yang betul. penting kamu sopan dulu, attitude oke, kamu ada skill apa nih gitu, kamu menghormati orang nggak, kamu menyakiti orang nggak, menghargai orang nggak, seperti itu. Jadi benar sih, aku setuju banget kalau dibilang sama Ustazah kita. Tapi perkataan Momo tadi luar biasa juga ya, bahwa orang ngenilai kita tuh dari value-nya kita. Kenapa? Karena itu pernah terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Jadi ada sahabatnya Nabi namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kaki yang ukurannya agak kecil gitu. Agak berbeda lah dibanding dengan teman-teman lainnya. Tapi beliau penghafal Quran. Masya Allah. Yang luar biasa, dan suaranya indah ketika baca Quran. Dan ketika itu ya teman-teman yang mentertawakan, kemudian mengata-ngatai. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak betul dengan perkataan seperti itu, karena dengan value-nya beliau sebagai seorang penghafal Quran itu value-nya jauh lebih besar dan luar biasa. Jadi kadang-kadang kita ini sibuk dengan urusan fisik, bahwa kita lupa ngapain sih kita fokus pada fisik aja. Iya. Padahal ada value lainnya yang kita bisa fokus ke situ untuk membuat kita bisa lebih besar gitu. Dan akhirnya Momo menemukan itu kan. Iya. Nah, itu menghadapi ketika ada orang-orang yang pada akhirnya mengolok-olok itu, yang Momo bilang kan, oke, kadang-kadang terima, kadang-kadang kalau lagi capek tuh kesel banget, sedih. Itu apa sih yang sebenarnya terjadi kepada Momo ketika dalam kondisi yang capek? Apakah nangis setelah itu? Apakah bicara langsung? Saya nggak suka kalau kayak gitu. Atau apa? Kalau yang aku, terjadi pada saat posisi capek ya. Kita manusia biasa kadang-kadang ketawa-ketawa kadang-kadang gitu banget katanya. Itu apa sih cara-cara yang terjadi pada Momo, dan apa yang Momo lakukan pada saat itu? Saat itu sih yang pasti yang pertama, ini aku juga baru realize belakangan ini karena aku udah sering baca buku psikologi juga. Yang pertama ketika ngerasain kayak gitu, yang pasti harus sadar bahwa oke, kita terluka. Kita harus terima dulu. Aku terluka, dikata-katain bibir doer lah, aku dikatain tonggos lah. Oke, aku terluka, kenapa ya gitu. Disadarin dulu, karena kalau kita udah menyadari, kita akan menemukan cara gimana caranya buat mengasih tahu bahwa diri kita bahwa it's fine, it's gonna be fine gitu. Kamu tuh nggak melukai dan nggak bikin orang terbunuh atau apa kok. Itu hanya gimana cara kamu memandang diri kamu. Nah, setelah aku sadar, itu aku selalu di posisi capek pasti tuh Ustazah Oki. Karena kalau capek tuh overthinking tuh kemana-mana. Yang tadinya kita nggak mikirin beras habis, tiba-tiba kepikiran beras habis. Tadinya kita nggak mikirin kok ini gaji syuting belum turun, tuh tiba-tiba kepikiran. Jadi semua terpikirkan. Nah, di saat aku seperti itu, aku tuh mencoba ngedistraksi. Misalkan dengan nonton drama, atau yang paling sering aku tuh suka dengerin podcast-podcast tentang self-improvement gitu. Jadi aku denger banyak sudut pandang tentang dari psikologi, gimana cara menenangkan diri kita ketika lagi down. Nah, saat itu aku ada satu omongan lah yang bikin bahwa ya oke, secara fisik boleh nggak menarik, tapi gimana orang ngeliat kamu nggak dari segi fisik aja. Gimana ngeliat orang kamu oke, ya udah fisik biasa aja, tapi bener tadi kata Ustazah Oki bilang, ketika ngobrol sama kamu orang wow, interest gitu. Lo bisa apa walaupun diri lo aja, oke, gue bisa MC. Oh ya udah, skill. Diasah lagi skillnya. Jadi orang manggil lo bukan untuk dikata-katain, tapi orang manggil lo nih bawain acaramu gitu. Itu aku langsung sadar, dari situ aku udah langsung oke, aku mau latih lagi. Aku udah nggak no matter tentang segala hal berkaitan dengan fisik. Ya udah katain aja, nggak masalah. Tapi aku yang bisa menolak omong itu. Aku yang bisa ngefilter kapan aku sakit hati, kapan aku harus enggak. Itu jadi lebih ini nggak sih kalau dikasih amanah? Oke, kalian pernah ngatain saya begini-begini secara fisik, tapi ketika dikasih amanah sama orang lain, saya buktiin nih bahwa value saya. Itu dia. Ya nggak sih? Bahwa value saya ini tinggi loh, besar loh, saya ini berharga loh, ya kan? Jadi penyemangat untuk kita membuktikan bahwa value kita itu tinggi gitu. Seperti peribahasa Ustazah Oki, katanya kalau misalkan bola dilempar, dia emang jatuh dulu ke bawah, tapi dia mental. Benar. Ke atas. Makin ditekan gitu. Jadi aku terima, aku sadari apa, jatuhin aja, kata-katain apa artis yang udah nggak terkenal lagi ya nggak apa-apa, apalagi bibir oke terserah gitu. Tapi ya pelan-pelan lah aku akan mencoba, nggak yang membuktikan banget sih, tapi aku lebih kayak ke diri aku sendiri bahwa gue nggak seperti yang kalian ngomongin aja gitu. Tapi jadi teringat gini sih Bu, ini ya, karena kita dari orang pendidikan, itu identik sama pendidikan ya. Banget. Jadi di pendidikan itu kita tuh pernah ngedengar ada orang-orang tuh yang punya kecerdasan, ada intellectual quotient gitu-gitu kan, kemudian ada spiritual quotient, kemudian ada emotional quotient, dan kemudian ada adversity quotient. Apa sih adversity quotient? Kecerdasan untuk kita jadi tangguh, kuat, tahan banting, dan itu bisa terasah dengan begitu-begitu tadi tuh. Kalau kita hidupnya mulus-mulus saja, dipuji-puji aja, ya apa tantangannya? Tapi ketika kita dicaci maki, dihina,
kita mental baja gitu, itu membuat kita semakin kuat karena dunia hiburan yang jalani membutuhkan mental yang kuat. Iya, benar. Oh, ternyata tuh ada ya Ustazah Ada ya? adversity quotient tuh kecerdasan yang kita jadi orang yang tangguh gitu, bukan mental kerupuk yang baru dikata-katain sedikit rapuh dan berhenti. Oh iya saya nggak berbakat, iya saya begini. Akhirnya nggak jadi apa-apa. Iya. Tapi orang-orang yang punya kecerdasan yang kuat, tangguh, mental baja, nggak bisa kan kita hidup dikit-dikit. Pasti ada orang suka nggak suka, ada orang yang iseng kadang-kadang nggak bermaksud juga. Kalau dikit-dikit kita terluka dan kita nggak bisa bangkit lagi untuk melakukan sesuatu, nggak bakal jadi apa-apa. Jadi adversity quotient tuh kadang-kadang saya bilang gini, biasanya nih anak-anak yang merantau dari daerah-daerah pergi ke ibu kota dari Jogja kan, kan biasanya punya mental yang tangguh. Nggak boleh dong pulang kampung jadi orang yang nggak berhasil. Aku punya misal, aku nggak boleh sering-sering pulang ke rumah. Itu artinya aku nggak banyak kerjaan kalau kayak gitu. Iya, benar-benar. Nah ini nih masalah membuli atau mengata-ngatai ini memang kita tidak pungkiri bahwa banyak terjadi di luar sana. Padahal itu tuh udah diingetin banget di surah Al-Hujurat ayat 11. Kalimatnya gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ayyakuna khairan minhum, dan selanjutnya. Jadi ayat itu berisi perintah bahwa ditujukan khusus untuk orang-orang beriman. Luar biasa deh. Al-Quran tuh banyak sekali kata-kata yang ditujukan khusus untuk orang-orang beriman. Untuk jangan menghina. Wahai orang-orang beriman, jangan menghina, jangan mengolok-olok, jangan mengejek suatu kaum kepada kaum yang lain. Ayat itu dilanjutkan, bisa jadi orang yang kamu ejek, orang yang kamu olok-olok, orang yang kamu rendahkan lebih baik dibanding dengan kamu. Gitu. Jadi kadang-kadang kita ini lisan, kita nggak berpikir dulu apa dampak dari apa yang kita ucapkan. Banyak loh kejadian hanya karena perkara lisan orang bisa sakit hati sampai bunuh. Itu banyak kan? Banyak banget. Bullying itu kan. Cyberbullying ya, apalagi sekarang. Itu banyak banget loh kejadian-kejadian kayak gitu. Kita nggak berpikir dampaknya. Padahal untuk orang-orang beriman itu perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Bahkan Allah ingatkan, mungkin aja orang yang kamu rendahkan secara fisik atau yang lain-lain, dia lebih hebat loh dibanding dengan kamu, lebih tinggi loh dibanding dengan kamu. Mungkin akhlaknya lebih baik, mungkin sholat malamnya lebih banyak, mungkin sedekahnya lebih banyak, mungkin bakti orang tuanya lebih luar biasa, kesantunannya lebih luar biasa. Jadi nggak pantas untuk melakukan perbuatan seperti itu. Jadi orang lain, urusan kita adalah bahwa kita nggak ikut-ikutan. Apa bedanya kita sama orang-orang yang seperti itu ya kan? Kalau kita Tapi aku mau nanya deh Ustazah, kalau zaman dulu entah Rasul atau mungkin ada di Al-Quran gitu ya, gimana sih harusnya kita menanggapi bulian atau ejekan atau mungkin pandangan rendah orang lain terhadap kita? Kita harus seperti apa? Oh iya. Ini macam-macam cara penanganannya, macam-macam kisahnya. Pertama, kisahnya Rasulullah. Istilahnya jangankan kita lah yang ramah rengginang ini apalah kan. Apalah kita ini gitu kan. Rasulullah SAW juga banyak. Yang namanya ada lovers, berarti ada haters kan. Rasulullah juga begitu. Betul. Ada satu peristiwa pada saat Rasulullah hijrah. Waktu itu Rasulullah berdakwah di Mekah sulit sekali. Dan pada saat itu Rasulullah mengalami kesedihan yang sangat luar biasa karena pamannya dan juga istri tercintanya yang selama ini mendukung dakwahnya Rasulullah meninggal dunia. Kadang-kadang kita kan kalau orang yang kita cintai meninggal dunia tuh kayak hidup tuh kosong gitu, kayak gimana nih? Itu kan kesedihan kalau dalam sejarah Islam. Akhirnya Rasul berpikir, nih bagaimana dakwah di Mekah ini susah sekali, orang tidak menerima, orang-orang yang aku cintai meninggal dunia. Rasul ke Taif, ke sebuah tempat namanya Taif. Nah itu lebih lagi. Rasul dicaci maki, dilempari sampai berdarah gitu kan. Kemudian Rasulullah istirahat di bawah sebuah pohon dan malaikat geram dengan perilaku orang-orang yang membuli, mencaci maki, dikatai Rasulullah dengan kalimat-kalimat yang buruk. Apa kata malaikat? Ya Rasul, angkat saja tangan. Berdoa sama Allah agar malaikat penjaga gunung menghancurkan mereka. Orang yang tidak tahu diri lah istilahnya. Kemudian apakah Rasul mengangkat tangannya dan berdoa, ya Allah hancurkan mereka, aku sakit hati? Enggak loh. Rasul tuh menyatakan mereka tuh orang-orang yang nggak paham, orang-orang yang nggak tahu. Aku berharap agar kelak ada anak keturunan mereka yang nggak melakukan begitu, yang justru menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasul itu dia nggak tahu, dia nggak paham. Ya sudah. Aku berdoa ya Allah semoga keturunan mereka tuh jadi orang yang baik, yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akibatnya apa? Sekarang kalau kita ke Taif, itu Masya Allah, orang-orang Taif itu adalah orang yang menyembah Allah. Andai kan Rasul bilang, azab ya Allah, itu negeri yang diazab sampai hari ini. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita, mungkin orang-orang yang mengata-ngatai mungkin belum kenal kita, belum tahu. Ya udah, minta sama Allah, ya Allah lapangkanlah ya Allah. Ciri-ciri orang bertakwa tuh di surah Ali Imran 133 sampai 134, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Itu nggak mudah loh. Karena ada surga khusus pintu untuk orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain dan menahan amarah.
marahnya. Nggak semua orang bisa. Nah itu cara yang Rasul tanganin seperti itu, bahwa Rasul memandang dengan pandangan kasih sayang dan menganggap bahwa dia memang nggak paham, ya udah gitu. Kemudian yang kedua, ada cara yang dilakukan oleh Siti Maryam. Siti Maryam itu dikisahkan, dikata-katai kan punya anak, tapi mana suaminya? Ya kan begitu kan kisahnya Siti Maryam kan, kamu dari keluarga yang baik-baik, tapi kenapa kamu orang yang punya anak tapi nggak punya suami? Dikatakan dengan kalimat-kalimat buruk lah. Siti Maryam digambarkan di dalam Al-Quran diem dulu. Nggak ngebales, nggak reaktif lah kalau kita dengar dalam bahasa sekarang tuh. Kadang-kadang kita tuh kalau lagi posisi marah, posisi kesel, kita bisa mengeluarkan kata-kata yang kalau kita sadar, kenapa ya saya bilang begitu? Nyesel gitu kadang. Kan? Bodoh banget sih kenapa saya bilang begitu. Pada saat kita lagi waras nih kan. Jadi Siti Maryam itu mengajarkan pada kita nggak segala sesuatu tuh harus cepat direspon gitu. Termasuk di sosial media sih. Kadang-kadang kita cepat respon. Itu juga yang mesti kita tahan. Iya, betul. Iya, betul banget. Itu salah satu trik gimana caranya biar nggak menyesal nantinya, apalagi sosial media cepet ya Ustazah. Oke, jadi emang harus tahan. Kalau bisa nggak usah buka sosial media dulu. Itu boleh juga. Iya. Untuk menetralkan hati supaya nggak panas gitu kan. Terus ada caranya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau itu pernah difitnah, berselingkuh dengan sahabat Nabi. Dan itu hampir seluruh Madinah percaya dengan fitnah itu, dengan kata-kata yang mungkin buruk di luar sana. Siti Aisyah mengatakan, kalau aku bilang sejujurnya nggak percaya juga kan, nggak percaya. Terus kalau aku tidak melakukan itu yang pengen kalian dengar, ya udah aku berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri nanti secara waktu akan membuktikan tentang berita itu, gitu. Tentang apa yang kalian katakan itu. Dan Allah membuktikan. Beberapa waktu kemudian Allah membuktikan bahwa Siti Aisyah tidak melakukan perbuatan yang seperti itu. Jadi kadang-kadang ada masa kita yang aku serahkan padamu ya Allah, tawakkal ala terserah engkau ya Allah. Tugasku adalah bersihkan hati ya Allah, fokus kerja. Ini orang tua, saudara-saudara nih ya, perlu untuk dibantu ya nggak sih kita. Mumu atau saya juga dari daerah lainnya, fokus kepada pekerjaan kita, fokus kepada apa yang Mumu sedang buat pada saat ini. Karena kalau kita mengurusi hal-hal seperti itu akan terbuang energinya nggak sih? Dan nggak ada selesainya juga. Betul, terbuang energi, nggak ada selesainya, dan orang akan membenci kita, akan terus membenci kita. Iya, betul. Jadi ya udah, untuk apa? Bener banget sih, aku merinding yang tadi bilang, malah mendoakan yang baik ya. Iya. Karena kita nggak ada tahu kalau kita mendoakan yang buruk, nanti malah dampaknya seperti apa. Walaupun orang yang terdolimi bisa aja sih berdoa dengan tapi gimana caranya? Berdoa bisa aja, tapi yang lebih baik itu adalah mendoakan agar kita sendiri Allah berikan hati yang lapang untuk bisa memaafkan, dan sekaligus pastinya introspeksi diri kalau kita bermasalah. Kemudian yang kedua adalah berdoa agar orang tersebut tidak melakukan lagi di kedepan hari untuk menyakiti orang lain. Karena seperti kata Momo tadi kan, tadi Momo bilang, ngeri nggak sih kalau kita nyakitin hati orang lain, ntar di akhirat tuh ngeri. Ngeri sih, apalagi yang kita nggak tahu ya, maksudnya kita nggak sadar gitu. Aduh, nauzubillah min dzalik, terus kita nggak sadar menyakiti orang, terus orang itu inget terus. Terus aduh. Saya jadi keinget ini ini apa juga agak ngeri sih. Makanya saya juga sekalian nih di video ini, kalau ada orang-orang yang pernah saya sakiti secara sengaja maupun nggak sengaja tuh minta maaf banget. Kenapa? Rasul tuh pernah nih di akhir-akhir hidupnya itu pernah mengatakan, siapa sih di antara kalian yang pernah aku sakiti? Coba ke depan ketemu sama saya. Karena Rasulullah takut nanti kalau kembali kepada Allah, ada orang yang menuntut kan. Kan ada kata Rasulullah, orang yang paling bangkrut di akhirat nanti. Siapa sih? Orang yang menyangka dia bawa pahala puasa, pahala ngaji, pahala sholat. Dia lupa, dia nyakitin orang. Dan kemudian orang itu bilang, saya nggak ridha ya Allah. Saya menuntut keadilan ya Allah. Kemudian Allah lihat, memang dia orang yang zalim. Akhirnya seluruh pahalanya diserahkan kepada orang yang dizalimi. Itu orang yang, kata Rasul, orang yang paling bangkrut. Dia menyangka bahwa pahala ini itu, tapi dia pernah mendolimi banyak orang, dan banyak orang itu menuntut keadilan di hadapan Rasulullah SAW. Ya Allah, oke. Jadi itu sih, saya pikir itu yang Momo dan saya juga takutin kan. Kadang-kadang kita bicara, kadang-kadang kita sengaja ataupun nggak sengaja ada menyakiti orang. Yang paling mengerikan itu nanti kalau dituntut di hari akhir itu sangat mengerikan. Jadi bangkrut ya, bisa amal yang selama ini mungkin kita niatkan untuk kebaikan malah untuk orang yang nggak sengaja kita sakiti gitu. Tapi kan Mumu ini orang biasa lah, kita orang biasa. Iyalah, ya, kadang-kadang rengginang kan kita ini. Kadang-kadang kita tuh udah tahu, oke, kata Rasulullah begini, kata Allah begini, kata Rasulullah gini, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Tapi kita manusia biasa, Mumu manusia biasa. Betul. Ada nggak sih pernah kelepasan
yang akhirnya buat Mumu, loh kok saya jadi malah marah juga ya, menghina orang juga ya, kata-kata kasar juga. Pernah nggak sih ada kejadian itu? Pernah, Ustazah Oki. Ini aku ngelakuin sekali aja selama aku masuk ke entertain dan aku punya media sosial, dan juga aku udah mulai, maksudnya udah jadi artis lah istilahnya gitu kan. Aku pernah sekali itu ada yang nge-DM, ngebully, ngatain aku, maaf ya, najis muka lo, kayak hewan ini, hewan itu, hewan ini, hewan itu. Ada hewan-hewannya. Di situ aku lagi pulang kerja, capek Ustazah Oki, capek banget. Terus aku ngelihat DM ada yang masuk kayak gitu, aduh, jarang banget aku langsung respon. Karena sosial media itu aku udah pikir, udahlah sosial media gitu. Tapi ini baru kali itu aku, wah nggak bisa didiemin. Aku upload di story, aku bilang, ya Allah masih ada aja ya nih orang kayak gini gitu. Aku upload di story. Akibatnya yang terjadi, banyak followers aku yang malah ikut menghina orang yang aku upload di story. Aku menyesal banget itu, kayak, aku ngapain ya? Aku ngapain harus nge-up ini orang yang ngatain aku? Kayak ya udah aja gitu, cukup aku aja yang tersakiti. Kalau kayak gini aku upload di story aku, sosial media aku, jadinya juga banyak orang yang ikut-ikut ngatain. Menimbulkan lebih banyak permusuhan. Banyak permusuhan gitu. Ya saat itu sih aku nyesalnya, langsung aku cepet-cepet hapus sih. Aku nggak mau banyak orang yang malah makin ikut ngata-ngatain dia, apalagi ngata-ngatain juga hal yang buruk gitu ya. Sama aja kalau gitu jadinya. Aku upload di story karena aku berkesel banget, kayak karena dia bawa hewan kan, hewan-hewan segala macam segala gitu lah, yang jarang, yang pantas buat dikatain buat orang yang nggak kenal gitu kan. Aku emosi banget, aku upload di story, dan teman-teman aku jadinya juga banyak yang ngatain dia, yang lebih kasar-kasar lagi juga, malah kayak, kok aku malah menggiring orang buat ngatain dia, ini buat apa sih? Untungnya apa dia? Aku nggak terlihat baik juga kalau kayak gini. Cuman puas sesaat aja. Puas sesaat aja gitu. Udah aku langsung langsung hapus. Aku minta maaf lagi, kayak maaf ya kalau perlakuan aku tadi malah bikin banyak yang hujat kamu gitu. Masya Allah. Malah dianya yang, ya Allah aku juga minta maaf tadi aku. Ternyata ya nggak selamanya membalas dendam itu hal yang baik ternyata. Jadi kan mau bilang nggak kelar-kelar kalau dibalas gitu. Iya. Justru kalau kita melakukan perbuatan yang sama seperti Rasulullah tadi ya, memaafkan, dengan damai, malah jadi damai. Betul. Jadi saya teringat apa yang melakukan itu ada juga tuh di kisahnya Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pada suatu ketika beliau ini sedang berdua, kemudian datanglah seorang Arab Badui yang memaki-maki Abu Bakar. Ketika dimaki-maki Abu Bakar diam aja, masih diam. Terus Rasulullah tersenyum gitu. Makin dimaki-maki orang tersebut, memaki-maki Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terpancing. Terpancing, akhirnya juga mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kemudian Rasulullah pergi. Sayyidina Abu Bakar mengejar Rasulullah. Kenapa ya Rasul? Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, pertama kali ketika engkau dicaci maki, dikata-katai, engkau diam dengan sabar, aku lihat banyak sekali malaikat-malaikat di sisimu. Ketika engkau mulai terpancing dan mulai membalas dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, itu malaikat-malaikat pergi, syaitan di sekitarmu. Jadi aku nggak mau pergi, akunya pergi, kata Rasulullah. Gitu. Jadi di situ kita bisa mendapatkan pembelajaran bahwa tenang, istighfar, tarik nafas. Iya, jangan langsung bertindak apapun, diem dulu. Betul, pada saat dalam kondisi tenang, netral, bisa bicaranya lebih teratur dan terarah. Iya. Tapi kalau menurut Ustazah Oki, pada akhirnya gimana sih caranya untuk biar kayak ngasih tahu juga bahwa orang-orang yang ngatain kita tuh jangan kayak gitulah gitu. Ada nggak sih sebenarnya cara yang terbaik? Atau ya udah diemin aja, pada akhirnya kita nggak bisa menyadarkan banyak orang juga. Setiap orang pastinya beda-beda. Kita tuh nggak boleh bilang gini. Kadang-kadang kita bilang gini, kok dia bisa-bisanya ya begitu ya? Saya aja enggak. Saya aja enggak. Kadang-kadang hal-hal begitu kita coba pikir, mungkin kita dibesarkan mungkin dari keluarga yang berbeda, dari lingkungan yang berbeda, mungkin pendidikan agama yang berbeda, dan lain-lain berbeda. Jadi kita nggak boleh mengatakan, kok dia begitu, saya aja nggak begitu. Karena kita nggak tahu background masing-masing orang. Betul. Maka ketika ada orang yang mengatakan demikian, minta sama Allah pertama hatinya yang tenang dulu. Dia nggak tahu, dia belum kenal sama saya. Jadi ya nggak apa-apa kalau dia mengatakan hal demikian, seperti itu. Dan rasa-rasanya nggak boleh terlalu membuat kita sedih berlarut-larut sehingga kita nggak produktif lagi. Sekali waktu kalau ada kesempatan, sekiranya mau ada kesempatan untuk bisa berkomunikasi lebih intens, mungkin memang kita ada salah pada orang tersebut. Karena kalau orang sakit hati kepada kita,
karena kita melakukan sesuatu, dia bisa melakukan apapun loh. Misalnya, mungkin memang kita ada sesuatu yang pernah melukai hatinya sampai dia mengatakan begitu mungkin. Jadi kalau misalnya dirasa penting untuk bertabayun atau bertemu, ya bertemu untuk membicarakan, mungkin saya ada salah, saya minta maaf. Hal-hal seperti itu, seperti yang mau lakukan, akhirnya jadi baik dan jadi damai. Iya, betul. Tapi untuk kita sendiri, ya kita minta sama Allah, kita manusia biasa kan, kadang-kadang keluar juga, kadang-kadang kelepasan juga, kadang-kadang kita lagi capek. Minta sama Allah supaya Allah jaga, karena kata Rasul ada 2 lubang yang paling berbahaya, itu lubang mulut dan lubang kemaluan. Aduh. Dosa lisan tuh banyak banget loh bahayanya, sahabat cahaya semua. Benar. Ada ini nih kan lidah tak bertulang nih, gampang ngeluarin apapun. Dusta, riba, fitnah, adu domba, kata-kata kotor, betul, banyak banget. Gitu. Jadi saya menasihati diri saya sendiri, minta sama Allah untuk nggak ikut-ikutan dan nggak mudah terpancing. Ya Allah, kata Rasulullah, kalau bisa berkata baik, kata baik. Kalau nggak bisa ya udah diam. Diam. Betul. Mu, ini terakhir nih, Mu. Ini kan dari tadi ngomongin masalah apa ya, masalah menghina dan sebagainya. Ini agak mau pindah dikit aja. Mu, tadi kan Mu bilang, oh aku tuh secara fisik begini begitu. Tapi Mu mendapatkan seorang suami yang kata netizen. Bener. Ya. Tapi memang alhamdulillah. Masya Allah. Dulu Mumunya cantik, Mu. Amin ya Allah. Lagi ya, jangan insecure lagi ya. Dan mendapatkan suami yang tampan, alhamdulillah. Kalian pada akhirnya menikah. Ini kan sebagai bukti nih bahwa ternyata Mumu punya kelebihan ya kan. Di matanya dia yang kata netizen ganteng itu, ya kan? Berarti kan Mumu ada kelebihan. Jadi kalian tuh dulu tuh gimana sih ceritanya sahabatan akhirnya menikah gitu? Iya, jadi ini teman kuliah aku, teman kampus. Nah, terus kita satu geng ceritanya. Karena kan kalau dulu kan kuliah suka geng-gengan buat ngerjain tugas bareng gitu-gitu. Kita satu geng, kita deket sahabatan gitu. Nah, akhirnya sahabatan lama-lama akhirnya ya udah yuk kita jalanin aja yuk, bismillah, niat baik gitu. Udah lama-lama. By the way, mohon maaf dipotong. Namanya sahabatan kadang-kadang ada ini nggak sih? Ada ejek mengejek. Kadang-kadang kalau terlalu dekat. Iya, benar. Akhirnya juga begitu tuh. Jadi kadang-kadang ya nggak sih, kalau kita agak jauh kan mungkin nggak terlalu ejek. Jadi kan pembahasan kita ini ya, menghina dan sebagainya. Iya. Mumu punya seorang suami yang dulu sahabatan. Pernah nggak sih kalian, antar kalian tuh saling menghina fisik atau ini atau itu? Kalau fisik sih udah enggak, karena kita emang udah kenal udah lama banget ya. Jadi tuh malah justru aku nggak ngelihat dia tuh ganteng atau jelek, tapi ya udah value-nya udah lebih dari itu. Malah kalau kita tuh lebih kayak ke ego masing-masing sih. Prinsip aku seperti ini, prinsip dia seperti ini, apalagi kita seumuran. Jadi mungkin visi misi yang tadinya kita sendiri-sendiri karena udah menikah jadi suka bentrok tuh karena kayak temenan aja gitu. Ya lo gimana ya gitu. Jadi kayak lebih ke ego masing-masing karena kita seumuran juga. Jadi itu sih. Kalau untuk ejek-ejek kan mah udah lewat lah ya. Udah lewat. Akhirnya gitu. Kalian sekarang menikah, masih nyambung kepada pembahasan kita. Dulu kan Mumu mungkin ada apa-apa dihadapi sendirian. Betul. Ketika ada hinaan, cacian, cercaan dan sebagainya. Sekarang udah ada suami. Apakah suami berperan untuk menenteramkan atau ikut-ikutan? Balas respon atau gimana tuh? Justru nih, Masya Allah banget Ustaz Zelky. Aku tuh waktu dulu ya, sebelum dapat jodoh, aku selalu doanya gini. Gimana? Ya Allah, beri suami yang aku butuhkan, bukan yang aku inginkan. Karena kalau aku pengen tuh nggak tipenya kayak opa-opa Korea. Gitu. Aduh, aku tuh suka banget cowok-cowok oriental, opa-opa Korea kulitnya putih, tinggi gitu. Malah dikasihnya sama laki-laki yang mohon maaf gitu. Nggak dari fisik, dari fisik memang nggak jauh dari apa yang aku inginkan. Tapi bener-bener sifatnya, kebaikannya itu yang aku butuhin. Jadi ketika aku ada masalah terutama yang dibully-bully tadi, Eno tuh adalah salah satu orang yang, apaan sih yang kamu masih sakit hati kalau orang ngebully kamu secara fisik? Ngapain gitu? Kamu udah punya aku nggak perlu lihat kamu secara fisik loh. Kamu tuh lebih dari itu, value kamu ini. Dia selalu ngingetin aku lagi-lagi, udah nggak perlu dibahas yang kayak gitu, masih aja kamu heroin. Malah kayak gitu-gitu mah udah angin lalu harusnya. Dia selalu jadi kayak penenang dan pengingat bahwa ini loh aku yang udah ngeliat kamu lebih dari itu, bro. Itu kan artinya suami ini meningkatkan kepercayaan diri kita ya kan? Betul, aku selalu setiap hari ngerasa I'm beautiful, I'm perfect for my husband ya terutama. Aku selalu ngerasa kayak gitu karena itu lagi suami aku bener kayak ya aku udah nikahin kamu, aku udah terima semua kekurangan kelebihan kamu, itu artinya kamu udah sempurna buat aku. Oke, Bu, ini kan yang nontonnya banyak banget ya, yang mungkin juga punya pengalaman yang mau rasain secara fisik dihina apa segala macam gitu. Ini kan Mumu tuh udah sampai tahap level yang
I don't care kalau orang ngomongin saya masalah fisik dan segala macam. Saya fokus kepada value saya mau kuliah di mata suami saya juga cantik, cukup kok gitu. Boleh nggak sih Mumu kasih inspirasi atau kasih bukan nasihat juga ya, kasih masukan lah ke teman-teman lainnya yang sampai hari ini tuh masih insecure terus, fokusnya sama satu bukan kekurangan ya, karena semua orang sempurna juga sih dikasih sama Allah, tapi fokusnya pada satu itu aja, padahal kelebihan dia banyak. Itu dia. Ayo Mu, silakan Mu. Oke, ini aku pengen sahabat cahaya kali ya. Buat teman-teman sahabat cahaya yang lagi nonton nih, ya mungkin ini bukan suatu hal yang sangat inspiratif, mungkin banyak lebih inspiratif ya. Tapi kalau dari Mumu sendiri, aku selalu bilang sama teman-teman yang lagi ngerasa insecure, terutama masalah fisik, bahwa kalau kita terlalu fokus sama satu kekurangan itu aja, itu akan menutup semua kelebihan. Benar, tadi kata Ustazah Oki. Jadi kalau aku dulu ngerasa bahwa oke, fisik aku memang seperti ini, tapi ternyata aku suka public speaking. Oke, aku belajar MC, aku belajar bahasa Inggris lagi untuk menjadi MC internasional mungkin. Nah, itu skill harus perlu digali. Dengan seperti itu, kita udah nggak ada waktu buat insecure. Malah kita menghabiskan waktu buat nambah value-value kita. Itulah yang akan menghilangkan keinsecurean kita. Hebat, keren banget. Jadi ingat ada pepatah begini nih. Apa? Orang kecil itu membicarakan kejelekan orang lain terus-menerus. Kerjaannya merendahkan orang lain, menghina, mencari kesalahan orang lain tuh orang-orang kecil. Orang-orang standar, orang-orang biasa, kerjanya ya bicara hari-hari, hari ini gimana. Tapi orang-orang hebat dan orang-orang yang sangat luar biasa, dia bicara masa depan. Aku mau menambahkan value-ku, aku mau nambah skill, aku mau menambah ilmu, aku mau jadi orang yang hebat, berguna untuk banyak orang, seperti itu. Jadi mulai sekarang untuk sahabat cahaya semua, insya Allah mudah-mudahan kita tidak melibatkan diri pada hal-hal yang tidak ada gunanya. Karena orang beriman itu tidak mengucapkan atau tidak melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya baginya, tapi sibuk bagaimana mengasah diri, menambah ilmu dan bermanfaat untuk orang lain. Dan setidaknya membuat bangga untuk keluarga kita dan juga untuk orang lebih banyak insya Allah. Mau makasih ya. Ustazah Oki sama-sama banget. Aku berasa diberi angin segar. Ya Allah, adem banget di sini. Masya Allah, makasih. Hari ini juga penuh dengan keseruan dalam bercanda tawa, tapi mudah-mudahan nggak kehilangan esensi dari apa yang kita sampaikan. Oke, sahabat cahaya semua, kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Teman-teman komen aja di bawah kira-kira mau tema tentang apa dan mau mengundang siapa ya. Kita ketemu di episode-episode selanjutnya. Dah.